Akibat sambaran api saat menambal ban sebuah bengkel di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbakar Selasa pagi. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat asap tebal membumbung tinggi. Bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan ban bekas dan bensin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Selain bengkel, api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. Menurut warga, api berasal dari pemilik bengkel sedang menambal ban motor. Tanpa disadari, tiba-tiba api menyambar bensin dan api langsung membesar, membakar seluruh isi bangunan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saya lihat apinya udah besar. Katanya saya tanya dari warga saya sini, katanya api lagi nambal, terus mungkin api yang lagi nambal ini mungkin nyambar ke bensin, ya udah jadi kebakaran. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pemilik bengkel dan saksi-saksi. Kini, kasus dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Informasi kebakaran bengkel tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Tim gabungan berhasil mengevakuasi Kapolda Jambi dan penumpang helikopter lainnya dari dalam hutan tempat helikopter mendarat darurat. Dari upaya penyelamatan tersebut diketahui Kapolda Jambi mengalami cedera di bagian tangan dan punggungnya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan sejumlah perwira korban kecelakaan helikopter di hutan Kerinci berhasil dievakuasi selama 53 jam berada di dalam hutan Kerinci. Tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas membawa rombongan Kapolda Jambi berhasil dievakuasi dengan menandu sejumlah orang menuju posko utama lapangan Koni Merangin, Jambi. Adapun Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono termasuk paling terakhir dievakuasi. 2 jenis helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta rombongan juga hadir di RS Bayangkara guna melihat kondisi keadaan Kapolda Jambi pasca penyelamatan. Tentunya terhadap yang bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi akan dirawat di sini. Namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap diputuskan untuk dirawat di Jakarta, maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. Yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya. Kapolri mengapresiasi ke seluruh tim gabungan TNI Polri yang sudah berhasil evakuasi Kapolda Jambi beserta anggota yang menjadi korban jatuhnya helikopter. Dari Kota Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Usai berhasil diselamatkan, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan Kapolda beserta dengan rombongan di rumah sakit, kita sudah bergabung bersama dengan rekan kami, kontributor iNews di Jambi, Rifki Hasibuan. Rifki, malam ini bagaimana informasi mengenai keadaan Kapolda? Ya, malam Abraham. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jambi. Dari informasi yang kami terima terakhir, keadaan seluruh korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi sudah berangsur membaik. Dari total 8 korban yang mengalami kecelakaan, ada 6 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi. Sementara 2 korban lagi masih berada di rumah sakit di daerah Bangko, Kabupaten Merangin. Ya. Apakah artinya keluarga korban sudah bisa berkomunikasi dan bertemu langsung, bertatap muka dengan korban yang saat ini mendapatkan perawatan?
Tadi sempat kami lihat ada sejumlah keluarga korban yang sudah menunggu di dalam rumah sakit, dan informasi kami terima para korban belum bisa diajak berbicara. Oke. Ya, untuk keluarga korban sendiri apakah berkumpul di sana, Rifki? Yang kami lihat baru beberapa keluarga korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi. Oke, Rifki, kapan keterangan akan disampaikan secara resmi dari tim dokter yang menangani mengenai keadaan terakhir para korban kecelakaan helikopter? Dari informasi yang kami terima, pihak Polda Jambi akan memberikan keterangan besok pagi di posko di Bandara Lama Kota Jambi. Ya, terima kasih Rifki Hasibuan dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi atas laporan Anda. Pemirsa, Turki masih dihantui gempa bumi susulan. Tercatat 6 orang tewas saat gempa susulan magnitudo 6,4 kembali mengguncang Turki. Enam orang tewas serta ratusan orang terluka dalam gempa susulan yang terjadi di wilayah perbatasan Turki dan Suriah pada Senin malam. Gempa susulan terjadi hanya 2 minggu setelah gempa besar menewaskan lebih dari 47.000 orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah. Gempa berkekuatan 6,4 berpusat di dekat kota Turki, Antakya, dan dirasakan di Suriah, Mesir, hingga Libanon. Saat gempa susulan terjadi, masyarakat terkejut hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Badan Penanggulangan Bencana Turki mencatat lebih dari 6.000 gempa susulan terjadi setelah 2 gempa bumi besar mengguncang Turki pada 6 Februari 2023. Afad bahkan memperingatkan gempa susulan setelah gempa dahsyat melanda selatan Turki juga akan terus terjadi. Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengatakan tim medis Indonesia saat ini berstatus siaga untuk menyambut korban-korban gempa yang kemungkinan diungsikan ke Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Hasa, Hatay, Turki. Ya, dari update yang kami dapatkan dari pihak AFAD atau BNPB di Turki, per pagi ini didapat catatan 217 korban terluka dan kemudian 3 korban meninggal. Dan kami menstandbykan penuh seluruh sumber daya kita, yaitu INASAR dan juga INA IMT untuk standby membantu korban-korban yang mungkin akan juga diungsikan pada lokasi-lokasi rumah sakit lapangan kita. Sementara tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR yang telah menyelesaikan misi kemanusiaannya selama 8 hari di Turki tengah menunggu perkembangan terkini terkait gempa susulan yang terjadi. Presiden Joko Widodo lepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. Bantuan berupa bahan makanan, pakaian, dan alat pembangkit listrik genset. Presiden Joko Widodo hari ini melepaskan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah. 140 ton bahan makanan dan logistik diangkut dengan menggunakan 4 unit pesawat Boeing. Presiden Jokowi mengatakan akan terus melakukan diplomasi kemanusiaan dan berharap bantuan berguna bagi para korban gempa Turki dan Suriah. Kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu, plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban
bencana gempa yang ada di Turki maupun yang ada di Suriah. Kita kembali ke informasi tanah air. Pemirsa, jenazah ketiga korban ledakan bubuk misiu di Desa Karangbendo, Blitar, Jawa Timur dimakamkan. Sementara itu seorang bayi geger otak yang tadi dikabarkan memburuk, kini kondisinya mulai membaik. Ketiga jenazah korban ledakan bubuk misiu di Desa Karangbendo, Blitar, yakni bapak dan kedua anaknya, dimakamkan di pemakaman desa setempat dalam satu liang lahat. Sementara itu saat ini, satu jenazah lainnya belum dapat teridentifikasi. Selain korban meninggal dunia, seorang bayi berusia 4 bulan yang sempat geger otak kondisinya membaik. Bayi ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Serengan. Tapi ada satu bayi umur 4 bulan itu terpaksa harus rawat inap di Rumah Sakit Serengan untuk observasi ya, karena kebetulan si bayi ini mengalami cedera kepala. Walaupun kategori ringan, tapi kalau masih bayi itu perlu observasi lebih lanjut. Akibat ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar ini, selain 4 korban meninggal, 23 korban luka-luka. Polisi menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. 28 reka adegan dilakukan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ulang dilakukan di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Kecamatan Karangtengah. Sopir Audi Sugeng Guruh Gotama yang menjadi tersangka memerankan 28 adegan. Polisi juga menghadirkan 10 orang saksi dalam rekonstruksi. Namun saksi Nur alias Amelia Nurhayati tidak hadir lantaran ada agenda lain dan digantikan oleh peran pengganti. Namun yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar kota berhalangan sehingga tidak bisa hadir dan digantikan oleh saksi pengganti. Untuk rangkaian rombongan sendiri itu? Ya, terkait dengan rombongan itu kan kita fokus kepada kejadian kecelakaan laka lantas ya. Jadi kita fokus di sana. Ya, kita akan fokus ke laka lantasnya, tidak ke rombongannya ya. Karena yang menjadi objek pemeriksaan ini kan rekonnya jadi tidak utuh. Ini gimana? Ya, kita fokus lebih kepada kecelakaan. Kan itu kan bukan menjadi objek nanti rangkaian.